Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kata kemuliaan Tuhan di ayat 1 ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu kavod. Kavod artinya, kalau dalam bahasa Jawa, berat itu abot. Ya kan? Supaya gampang ingat. Kavod itu juga artinya sama, berat. Tapi bukan berat berupa beban, stres, depresi, tekanan, bukan. Berat ini bobot, seperti emas. Semakin berat, semakin mahal. Semakin murni, semakin mahal. Emas 1 gram dengan 1 kilo mahal mana? Ya 1 kilo lah. Jangankan emas, kapuk aja lebih berat, lebih mahal. Tuhan berjanji, hari-hari ke depan, jalanlah dengan Dia, jaga kekudusan. Sebab hidupmu akan jadi berat, hidupmu akan jadi bobot. Bukan tekanan maksudnya, berkualitas maksudnya. Lawan kata kavod atau bobot yang ditranslate glory atau kemuliaan ini. Lawan katanya adalah ringan. Ringan ini bukan enteng perasaan, itu kan enak, itu nyaman. Ringan di sini artinya hidupmu itu, hai Petrus, bukan batu karang yang teguh, tetapi seperti Kefas, seperti feather, seperti bulu yang ringan diombang-ambingkan. Hidupmu tidak ada bobotnya. Kalau orang itu dikutuki, dia nggak tentu tiba-tiba jadi buruk rupa. Seperti di cerita-cerita dongeng anak kecil, seorang dikutuk jadi katak. Itu dongeng bukan? Kalau kita mau lihat apakah hidup kita ini terkutuk atau ada kemuliaan Tuhan, gampang. Hidup kita ini penuh dengan bobot atau ringan tak berarti. Demikian pula tak bermakna. Hidup kita itu tidak lagi dipertimbangkan. Tidak ada dampaknya. Hidup kita itu tidak mengubah apa-apa. Ada nggak ada bedanya. Saya nggak mau hidup kayak gitu. Tuhan berkata, di dunia ini kamu akan mengalami pencobaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Hidup kita ada up and down-nya, saya tahu. Tetapi satu hal, orang yang Tuhan punya kemuliaan ada atas hidupnya. Hidup orang itu pasti akan berdampak. Saya tidak mau jadi orang yang hidup sia-sia. Mulai hari ini buat komitmen, Tuhan, gak apa-apa engkau bentuk aku. Bentuklah aku, sakit pun aku rela untuk kau bentuk. Asal jangan sampai aku dijadikan anak gampang. Yang disesah juga tidak, ditegur juga tidak. Tuhan seolah-olah biarkan saya mau apa terserah gua. Aku enggak mau lu Tuhan jadi anak gampangan. Tolong bentuk saya. Aku pasti berkemenangan. Sekalipun kadang-kadang susah harus pikul salib. Tapi ajari aku untuk meresponimu dengan benar. Jikalau sekarang aku jatuh, tak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tanganku. Tapi yang satu hal, jangan pernah kutuki hidupku. Sehingga hidupku ringan seperti tak berarti. Jadikan hidupku ini berisi Tuhan, berisi Tuhan. Jadikan hidupku itu berisi dengan rencanamu. Lihat hidup tokoh-tokoh Alkitab, gak mulus melulu. Yusuf difitnah masuk penjara. Esther was-was nanti gimana ngadep raja. Kalau mati ya mati. Dia mempertaruhkan diri. Satu persatu kehidupan Musa, coba lihat perjalanan hidupnya. Up and down-nya Rasul Paulus, apalagi Yesus. Tapi lihat kehidupan mereka. Menjadi lebih dari pemenang. Tuhan punya rencana itu, ujungnya itu luar biasa, termasuk Ayub bahkan. Siapa bilang Ayub itu hanya sial-sial melulu? Anda lihat pasal terakhirnya tidak? Allah kita itu adil, dia adalah Allah yang just. Gak tentu fair menurut standar orang atau standar kita. Tapi dia itu adalah Allahnya justice, keadilan. Allah itu gak pernah berutang budi sama manusia, gak pernah berutang apa-apa. Lihat tokoh-tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa mereka menjadi orang kenamaan di dalam firman? Karena hidup mereka itu kavod. Kavod. Sehingga layak dimasukkan dalam sejarah umat Allah. Mungkin kita bukan menjadi orang ternama, terkenal atau kaya. Tapi minta sama Tuhan, hidupku jadikan berarti. Sebelum dan sesudah aku dia ada di dunia ini, harus ada bedanya sebelum Adam dan Hawa.
Hidup yang kuhidup ini jalurnya satu-satunya. Sejak Adam dan Hawa belum ada orang yang menghidupi hidup yang kuhidupi sekarang ini. Jadikan hidupku mengerti tujuan-tujuan ilahi. Make me not blind, make me not dumb, make me not mute. Jangan izinkan hambamu ini tuli, buta, bisu pula. Aku mau hidupku menggenapi rencana Allah. Bantu aku Roh Kudus untuk memahami tujuan dan maksud-maksudmu. Why you brought me to this life? Kenapa engkau membawa aku ke dalam hidup ini, ke dalam bumi ini, ke dalam dunia ini? Why Tuhan? Cari purpose saudara, cari tujuan. Bangkitlah, jangan terus tidur di sana. Sebab di situ tidak ada Roh Kudus. Bangkitlah, Roh Kudus akan tuntun Anda kepada destiny, kepada tujuan-tujuan ilahi. Katakan amin. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini sudah biasa. Seperti yang saya katakan tadi, bumi dan dunia hidup dalam kegelapan. Dan juga jangan di situ ya. Kalau saya menunjuk ke bawah, jangan terus hidup, oh nasib. Gapai rencana Allah, di sana gak ada Roh Kudus. Bangkitlah, Roh Kudus akan menuntunmu pada tujuan-tujuan Kristus. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi, ini twistnya, disinilah turning point atau titik balik dan titik terangnya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jangan GR dulu bahwa kita ini bukanlah sang surya. Andai kata kita ini ciptaan Allah di angkasa, kita ini hanya bulan dan bintangnya. Ku kan bercahaya bagaikan bintang-bintang. Cahaya bintang bukan dari dirinya. Dia hanya merefleksikan, apalagi bulan. Kita ini hanya bulan. Kita hanya mencerminkan. Makanya itu sumbernya adalah Tuhan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, itu bukan terangmu sendiri. Kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Semakin kita terus merefleksikan terang itu, menyalurkan berkat. Apa yang Tuhan investasikan, kita langsung beri ke orang. Cuma-cuma kita memberi sebagaimana kita cuma-cuma menerima. Saya tidak bicara tentang harta atau uang semata-mata. Saya bicara tentang segala sesuatu. Hidup itu jangan begini genggamannya. Apapun juga yang Tuhan taruh di hidup kita, bisa melalui kita kepada orang lain. Dan itu juga berarti pengetahuan, itu berarti juga pujian, itu berarti juga mendoakan orang lain. Jangan mendoakan dirimu sendiri melulu. Kalau kita mau bangkit sungguhan, jangan bangkit setengah-setengah. Kalau bangkit tuh diri sendiri, itu bangkit-bangkitan. Tapi kalau kita bangkit tuh orang lain juga, itu namanya bangkitlah. Salurkan. Semakin kita salurkan, give, it will come back to you. Good measure, press down, shake it together, running over you. Berikan, maka itu akan ditambahkan kepadamu. Itu akan kembali maksudnya. Suatu takaran yang kau pasangkan atas dirimu, ditekan, dimaksimalkan ruang yang tersisa. Itu semua akan diisi. Bahkan Tuhan gak cukup hanya memenuhkan, Tuhan akan press-presskan sampai masih ada ruang lagi. Dan itu pun akan melimpah ruah ke dalam hidupmu, ke dalam hidup orang lain juga. Tuhan suruh kita begini, jangan begitu. Saya punya satu kebiasaan. Dan saya tahu setiap kali saya kalau setia di area, kalau saya setia dengan prinsip ini, hidup saya ini akan selalu dialiri dengan limpah ruahnya, kasih karunia Allah. Saya kalau tahu sesuatu ya, contohnya, saya dapat sesuatu pas saat teduh, karena saya kebetulan pengkhotbah. Nggak harus setiap kita itu salurannya adalah berkhotbah. Tapi karena saya seorang pengkhotbah, apa yang saya tahu langsung saya bagikan. Jadi saya nggak pernah kehabisan wahyu, karena selalu diberi yang baru. Jadi kalau saya belajar sesuatu itu saya selalu panggil murid-murid rohani saya. Minimal dengan anak-anak di rumah, saya sharekan. Padahal saya ini bukan lahirnya dari sana suka cerita orangnya. Saya ini pemalu sebenarnya. Tapi karena rindu, saya menjadi tidak seperti diri sendiri. Tetapi melebihi jati diri saya sesungguhnya.
Karena saya rindu menjadi seperti Kristus. Jadi kalau saya tak tahu sesuatu ya, saya dapat sesuatu dari saat teduh pribadi, saya langsung bagi sama teman-teman saya. Dari zaman dulu belum dikasih kesempatan khotbah, saya suka sharing sama orang lain. Jadi saya sangat demen, sangat hobi menguatkan iman orang lain. Dari sejak dulu kala, waktu saya baru bertobat menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Saya suka doain orang. Nggak hanya di depan umum. Malah di depan umum gini ada tekanan. Zaman-zaman dulu, humble beginning. Masa-masa yang masih sangat simple dan sederhana. Saya suka sekali doain orang. Saya selalu tanya sama orang apa yang bisa saya doakan. Dan saya benar-benar doakan bukan lip service saja. Kenapa? Karena saya rasa setiap kali saya doakan orang, hidup saya itu tanpa didoakan, baik-baik sendiri. Benar-benar sendiri. Limpah-limpah sendiri. Itu yang disebut terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaanmu menjadi nyata atasmu. Kemuliaannya menjadi nyata, artinya kemuliaannya bertambah-tambah. Pengetahuan, gak hanya pengetahuan, anything. Saya suka sharing. Suka membagikan apa yang saya miliki. Tentunya gak semua yang saya punya. Jangan sampai saya sendiri akhirnya mengemis-ngemis minta roti. Tapi pokoknya, saya gak pernah menganggap apa yang saya miliki itu sinar saya sendiri. Whatever it is, materi atau non-materi, saya anggap sumbernya adalah Tuhan. Saya ini hanya saluran. Dan karena itu nanti hari-hari ke depan ya Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi, miliki saya suatu gaya hidup begini. Cepat, jangan tunggu sampai sukses, sampai punya segala sesuatu baru melayani. Jangan tunggu sampai kita itu punya segalanya baru memberi. Jangan sampai kita itu fasilida atau pintar sekali, berkata-kata baru kita itu mau cerita sama orang. Jangan sampai kita merasa sampai iman kita itu sempurna, bukan biji sesawi. Iman kita segede gunung, baru kita mau berdoa untuk orang lain. Jangan. Sedikit punya kecipratan berapa tetes saja, langsung Anda bagikan. Setiap kali diciprat, bagi. Kecipratan, dibagikan. Lama-lama ini jadi sungai yang mengalir. Lama-lama jadi samudra. Saya bicara soal prinsipnya. Saya bukan bicara tentang formatnya. Setiap orang beda-beda aplikasinya, tapi prinsipnya satu. Give, it will come back to you. Terus kita diligently reflect Christ. Apapun yang Kristus berikan dan percayakan, kita refleksikan dengan begitu rajin dan tekun. Prinsipnya ini, semakin kita memberi, kemuliaannya akan menjadi semakin nyata dan ditambah-tambahkan kasih karunia itu kepada kita. Amin. Jadilah berkat. Bangkit itu jadi berkat. Bangkit itu untuk memberi, untuk meminjami. Bangkit itu untuk menguatkan. Bangkit itu untuk menginspirasi. Tujuan akhirnya bukan kita dimuliakan. Tujuan akhirnya orang lain diberkahi. Orang lain merasa ada sesuatu ditambahkan karena kita. Saya senang lihat kalau orang lain itu diberkati karena saya. Melalui saya. Saya senang kalau orang itu berubah lewat sesuatu. Sesuatu yang saya persembahkan di dalam nama Tuhan. Dan itu tidak tentu bicara soal uang saja. Itu juga bicara tentang perhatian. Itu bicara tentang segala sesuatu. Kita ini seperti ayam bukan? Dari paruhnya, kepalanya, lehernya, bulunya, jerohannya, cekernya, kakinya, semuanya bisa kepake. Gak ada satupun yang terbuang. Hidup kita juga sama, materi atau bukan. God can use everything. Tuhan bisa pakai perkataan kita, perhatian kita. Tuhan bisa pakai segala sesuatu yang melekat pada kita, di dalam kita. Atau segala sesuatu yang lahir dari pikiran kita. Tuhan bisa pakai kita. Emosi, perasaan kita, Tuhan bisa pakai jiwa kita. Tuhan juga bisa pakai fisik kita. Salah satu yang membuat saya senang dulu itu. Karena sebagai anak muda yang baru kenal Yesus. Saya kenal Tuhan umur 18 tahun. Saya suka sekali sama tante siapa, om siapa, orang-orang tua di gereja. Waktu itu saya di gereja Indonesia. Jauh di Kanada, gereja kecil. Saya suka bukakan pintu mereka, saya suka memberi mereka senyum, ngobrol sebentar dengan om tante.
Yang notabene usianya sudah 60 ke atas. Saya suka ambilin mereka makan. Nggak ngambilin makan sendiri. Setelah selesai gereja, biasanya karena gereja kecil, orang Indonesia di negeri orang suka masak-masak Indonesia. Lepas kangen dengan tanah air. Giliran siapa, minggu depan tante siapa, minggu depannya lagi tante siapa. Nggak banyak sih. Lalu mereka, saya suka ambilin makan. Lalu saya kasih mereka satu persatu. Senang gitu, lihat orang happy aja saya sudah happy. Saya sudah senang sekali. You can bless others in simple ways, you see. You don't have to be mighty rich to bless people. Or mighty strong, or mighty smart. Kita tidak harus menjadi orang yang super kaya, super powerful, dan super pinter atau jenius untuk bisa memberkati orang lain. Itulah kuncinya tambah-tambahan Tuhan. Jikalau terang Tuhan terus terbit atasmu, kata terbit di sini adalah constantly, maka kemuliaannya akan menjadi nyata atasmu. Constantly, consistently akan bertambah kemuliaan Allah. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 3 saya jelaskan begini. Ada sebuah janji. Kalau Allah bekerja menambahkan kemuliaan, maka cara Tuhan bekerja itu begini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Garis bawahi kata berduyun-duyun. God's blessings will not come all at once. Berkat Tuhan tidak akan datang sekaligus, langsung dalam satu hari. Tapi berkat Tuhan itu kan datang in shifts. Seperti shift-shiftan orang kerja. Tuhan punya berkat akan datang berlapis-lapis. Itulah kata berduyun-duyun. Ada sebuah proses dan sebuah progres. Allah kalau bekerja itu dalam sebuah chain of events. Dalam sebuah mata rantai kejadian. Dan Tuhan berjanji, menjelang akhir tahun hingga tahun depan, akan mulai terjadi to-be, insiden-insiden ilahi dalam kehidupan jemaat kita. Akan mulai ada berduyun-duyun, berkat datang secara shift-shiftan atau berlapis-lapis, seperti sebuah prosesi kerajaan Allah mulai masuk dalam hidupmu. Jadi jangan terburu-buru, sabar-sabar menanti. Datang, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kata datang kepada terangmu, datang di situ artinya kemudian hari. Karena jangan lupa Yesaya ini di masa penjajahan, pembuangan. Di masa bangsa Israel terpuruk dalam kekalahan. Waktu dia berkata bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, itu adalah profesi nubuatan untuk masa depan. Ini adalah janji Tuhan untuk jemaat. Di hari-hari esok setelah masa-masa pandemi. Setelah zaman-zaman susah di dunia ini. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Your delayed blessings will arrive. Berkat-berkatmu yang selama ini mengalami kendala atau mengalami keterlambatan datang akan mulai tiba. Seperti pesawat yang delay datang. Aduh, mestinya tadi jam 2 sampai jam 4 baru tiba. Karena ngalami keterlambatan. Terlambat bukan berarti telah sirna. Ya, terlambat tidak sama dengan telat. Dia terlambat datang tapi arrive juga. Saya nubuatkan dalam nama Yesus. Setiap berkat Tuhan. Tugas kita hanya bangkit. Sisanya Tuhan yang atur timingnya. Berkat Tuhan, Tuhan janji akan berduyun-duyun tiba. Berlapis-lapis prosesi dan progresnya. Dia akan datang ke dalam kehidupanmu tanpa gagal dan cacat celah. Terlambat, nantikanlah. Sebab dia tidak akan datang telat. Dia akan datang dan sampai ke dalam kehidupan kita. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yang penting kita tahu, raja-raja itu yang dinubuatkan di sini di ayat 3. Mereka datang kepada kita karena apa? Karena cahaya yang terbit bagi kita. Jangan lupa the reason why they come. Jangan lupa mengapa mereka datang. Mereka datang itu karena tertarik kepada cahaya yang terbit atas kita. Makanya ini tugas kita hanyalah terus hidup dalam janji Tuhan. Hidup dalam firman. Tugas kita itu hanyalah menjaga kekudusan. Udah sisanya urusan Tuhan. Lakukan tanggung jawabmu. Tanggung jawab pribadimu. Udah itu. Jaga aja kekudusanmu.
Karena kita tahu untuk alasan itulah berkat akan bertubi-tubi. Rancangan Tuhan akan berduyun-duyun. Dan semua janji Tuhan yang terlambat penggenapannya seolah-olah ternyata tidak telat. It's never too late. Semua akan arrive tepat waktunya tapi. Semua itu karena mereka melihat cahaya yang terbit atas kita. Jangan lupa, alasannya semua berkat ini tiba adalah karena kita hidup di dalam kekudusan. Jaga aja hati dengan segala waspada. Nanti semuanya akan mengalir dari sana. Bukankah kehidupan, bahkan kehidupan kekal akan mengalir dari situ? Ayat 4, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Jangan lihat diri sendiri melulu. Angkat muka ini kan disuruh tidak menunduk, meratapi nasib sendiri, atau mengasihani diri sendiri. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Look around you, look beyond you. Angkat muka ini kan disuruh untuk look away from yourself, atau jangan menoleh kepada diri sendiri terus menerus. Mereka semua datang berimpun kepadamu. Anakmu laki-laki datang dari jauh, anakmu perempuan akan digendong. Saya nubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu visi yang baru. Kalau sekarang Anda mengalami kapal karam, Tuhan akan kasih satu desain yang baru, kapal berikutnya bagi Anda. Atau kapal yang sama, Tuhan akan ajari Anda how to fix it, bagaimana untuk mereparasinya. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Look away from you and look up to Jesus, and you will find new opportunities. Jangan melihat dirimu sendiri, lihatlah pada Kristus, dan Anda akan melihat kesempatan baru. Tuhan akan memberimu visi yang diperbaharui. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Garis bawahi, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Where there is vision, there is provision. Di mana ada visi, di situ ada, ini bukan bahasa Indonesia sih, ini Inggris di Indonesia kan, ada provisi. Kata provision atau provisi itu artinya penyediaan. Di mana ada visi, di situ ada persediaan Allah. Ketika orang-orang ini semua datang raja-raja menggendong anak-anaknya, mereka akan datang membawa devisa. Saya tidak bicara tentang uang, saya bicara tentang janji Allah. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Tuhan akan membawa. Jadi gak usah kita tuh bingung dengan uang contohnya, atau bingung dengan keberhasilan, bingung dengan kesempatan, atau bingung dengan, gak usah, itu semua akan ditambahkan. Jangan fokus kepada apa yang ditambahkan, fokus kepada kerajaan. Fokus pada kebenaran, bukankah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Otomatis di ayat 6, ayat 5, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, karena ketika mereka pindah, mereka bawa barang mereka. Mereka juga bawa harta benda mereka. Mereka bawa pengetahuan mereka, skill mereka, pengalaman mereka, kemampuan mereka dibawa sekalian. When you look away from you, waktu kita beralih daripada memandang diri sendiri melulu, kita melihat ke Kristus dan melihat ke kanan kiri. Apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa sumbangsi, bagaimana kita bisa kontribusi, apa yang kita bisa lakukan dalam ketaatan, gak usah menunggu segala sesuatu sempurna. Lihat nanti ya, sebelum kita cukup melakukan hal-hal itu, sudah ada hal-hal yang dikembalikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kelimpahan dari seberang akan tiba. Bukannya kita itu melihat diri sendiri. Kalau kita melihat diri sendiri, kita tidak akan terima apa-apa, karena di dalam diri kita hampa. Paling nanti kita hanya melihat kelemahan belaka. Tapi waktu kita melihat di luar diri kita, pertolongan juga akan terjadi di luar diri kita. Tuhan akan memberi kita pengalaman hidup akan pertolongannya. Tapi orang yang mengasihani diri sendiri, meratapi nasibnya sendiri, mengeluh apalagi, bukan hanya tidak akan masuk tanah Kanaan, dia tidak akan memperoleh apa-apa. Yakobus berkata, orang yang mendua hati tidak akan terima sesuatu dari Tuhannya. Look away from you, and your help will come outside of you. Pertolonganmu akan tiba dari luar juga. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ayat 7, ayat terakhir, dengan ini saya selesai. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu.
Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Jangan terpancing untuk lihat kepada Kedar Nebayotnya dulu. Saya ingin Anda melihat ini yang jadi rancangan tujuan mengapa bangkitlah. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kesenangan pribadi kita. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Garis bawahi, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Garis bawahi, yang sudah digaris bawahi. Korban yang berkenan kepadaku. Mempersembahkan korban yang berkenan kepadaku. Make me a living sacrifice. Ini bukan pemberian kita ke gereja. Bukan persembahan materi, bukan. Ayat ini bicara jauh lebih besar. Bahwa tujuan kita bangkit adalah supaya kita once again, bisa sekali lagi, menjadikan hidup kita His living sacrifice. Korban yang hidup. Dan supaya dari hidup kita bisa mempersembahkan korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin kehidupan setiap jemaat menjadi kemuliaan Tuhan. Menjadi mezbah hidupnya Kristus. Hidupmu jadi kesaksian, hidupmu jadi berkat buat orang lain. Dan lewat hidup Anda banyak orang mengenal Tuhan. Itu yang disebut dengan semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku. Dan hidupmu akan bisa mempersembahkan korban yang berkenan kepadaku. Suatu saat setelah kita mengikut Kristus, akan ada kerinduan pasti ketika sorga ada di dalam sanubari. Tidak bisa tidak. Efeknya begini. Lord, I want my life. Aku ingin hidupku sungguh-sungguh berdampak bagi kerajaanmu. Aku rindu agar hidupku ini berarti. Aku tidak puas setelah mengenalmu. Dulu mungkin aku sampah ketika engkau menjemput, menjenguk dan memungut aku. Tapi setelah aku mengikutmu, ada kerinduan yang membara. Untuk hidupku count as something. I want my life to matter. Aku ingin hidupku itu menjadi sesuatu. Aku tahu human being, engkau sudah menerima aku. But I want to also be doing something that is useful for you. Mau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Tuhan, satu titik di ayat 7. Yesaya bernubuat. Dimulai dengan bangkitlah, doa itu berubah menjadi pakailah saya. Itu kerinduan Tuhan. Agar ada suara doa begini dari hatimu. Ya Tuhan, pakailah aku. Hidupku hanya sekali. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Saya berdoa setiap jemaat dibangkitkan oleh Tuhan. Haleluya.